Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmi Agniahak, kelas 11 IPA 1 Yayasan Pendidikan Melati. Ingin sedikit menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik berlangsung pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Periode ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama, fase ekspansi dan integrasi, dimulai dari 650 sampai 1000 Masehi. Fase yang kedua, yaitu fase disintegrasi dari 1000 sampai 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periodisasi pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase juga, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama, fase kemunduran, dimulai sejak 1250 sampai 1500 Masehi. Fase yang kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar, dimulai dari 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Dimulai dengan zaman kemajuan dari 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Periode yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 Masehi sampai 1801 Masehi, dan munculnya tokoh-tokoh pembaruan Islam. Pada periode modern, Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam saat itu. Masa kejayaan Islam berlangsung pada periode klasik, yakni sekitar tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada masa tersebut terdapat 2 kerajaan megah, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Berakhirnya Daulah Umayyah menandai munculnya Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas yang dikenal sebagai As-Safah. Daulah Abbasiyah memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, kemajuan umat Islam. Berikut beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Islam adalah rahmat seluruh alam. Islam adalah agama dakwah, dan Islam mengajarkan keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal kemajuan umat Islam. Berikut beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Berikut beberapa tokoh ilmuwan dan cendekiawan muslim pada masa kejayaan Islam. Tokoh yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi. Ia dijuluki sebagai Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Tokoh yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farabi, Transoknia pada tahun 872 Masehi. Karyanya yang paling terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di desa Afsyana dekat Bukhara. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib tentang ilmu kedokteran dan Asy-Syifa tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokoh yang keempat yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan di dunia barat dikenal dengan nama Gaber. Ia adalah seorang ahli kimia dan pendiri laboratorium pertama di Damaskus.
Dan tokoh yang kelima yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 Masehi di Khawarizm dan wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar dan pakar matematika Arab. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah masa kejayaan Islam dari periode klasik hingga periode modern dan para tokoh-tokoh yang muncul pada masa kejayaan Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.